Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube gue. Hari ini gue mau melakukan unboxing barang-barang yang udah gue borong di salah satu marketplace yang ada di Indonesia. Ya utamanya sih gue borongnya sih yang mereknya Baseus ya. Karena merek Baseus ini udah sering saya gunakan dan memang menurut gue itu dia barang-barangnya murah tapi kualitasnya bagus banget. Nah kebetulan kemarin ada promo juga di salah satu marketplace. Nah kebetulan itu yang agak menarik perhatian gue itu ada dua barang juga dari Vivan. Jadi yang pertama kali yang mau gue unboxing itu yang ini dulu aja ya, yang dari Vivan aja. Oke. Nah barang yang pertama yang mau gue unboxing dari Vivan itu Vivan yang power bank ya teman-teman. Nah dia itu harganya sekitar 265.000. Nah, kelebihannya itu dia sudah mendukung protokol quick charge dan juga bisa digunakan key wireless charging ya. Jadi bisa langsung ditempelkan handphone, nanti dia langsung ngecas sendiri. Nah, kapasitasnya sendiri dia 10.000 mAh dan mendukung pengisian cepat itu 18 watt. Oke. Nah, bisa dilihat ya, dia mendukung juga power delivery dan juga wireless charging itu yang 10 watt udah. Oke, ini. Nah, mari coba kita buka. Oke, kalau dari tempatnya sendiri sih dia sederhana kok, enggak terlalu murahan juga tapi ya. Nah, di paket penjualannya itu kita sudah mendapatkan kabel, dia udah yang USB Type-C, sepertinya sih udah mendukung protokol yang 18 watt gitu. Ini ada buku dan juga ada kartu garansinya. Kalau dilihat sih materialnya dia oke ya. Bahannya metal, solid, di depannya itu kayak bahan jeans gitu. Oke. Oh ini tombol powernya. Oke, di sini lampu indikatornya teman-teman. Ya mungkin kalau ada handphone yang mendukung key wireless charging mungkin bisa dicoba ya. Oke, saya pindahkan dulu. Kemudian barang kedua yang kita unboxing itu yang Vivan Bluetooth. Kemarin sih kalau yang ini sih iseng aja belinya. Biasa pakainya kan sekarang kebanyakan udah TWS ya. Tapi kalau ini yang suka untuk ini aja buat nelpon tuh lebih nyaman kalau pakai satu aja supaya nggak terlalu terganggu lah. Bentar ya. Oke, isinya isinya dia itu ada kabel buat ngecasnya aja teman-teman, sama ya headsetnya aja, dia yang single ya. Gedenya ya kira-kira kalau dilihat di samping Oppo sorry, di samping Redmi Note 8 saya itu kira-kira segini, dia cukup panjang ya. Oke, kalau untuk kualitas materialnya sendiri sih cukup oke. Cuma mungkin untuk harganya sendiri yang 99.000 ini menurut saya mungkin ada juga kok bisa pilihan yang lain yang mungkin bisa lebih oke daripada ini. Cuma ini termasuk lumayan kok. Kemudian yang berikutnya itu saya beli ini ada velcro. Jadi bisa digunakan untuk menggulung sisa-sisa kabel supaya nggak berantakan lah. Di harganya murah ini, cuma 3.500 aja. Saya pikir nggak usah di unboxing lah ya, kalau itu kan nggak gitu ini. Kemudian saya ada juga beli casing.
Casingnya itu untuk handphone iPhone 11 ya teman-teman. Nah, casingnya ini menurut saya dia bahannya oke sih. Dia memang kayak silicone case biasa, cuma dia agak tebel. Oke. Nah, seperti kita tahu juga kan, kalau iPhone kan dia tidak pernah menyertakan. Nah, untuk harga 39.000 ini termasuk barangnya oke banget sih. Menurut saya kalau dipegang dari materialnya ya. Karena biasanya banyak yang juga yang jual harganya bisa lebih mahal, tapi untuk kualitasnya sendiri tidak sebagus ini untuk kualitas plastiknya. Nah, salah satu barang yang gue seneng tuh yang ini. Jadi ini aksesoris untuk mobil. Jadi dia pewangi mobil. Nah, bentuknya dia tuh unik. Jadi bisa kayak tersembunyi gitu. Ini harganya dia 59.000, cuma mungkin kalau ada beberapa tempat dia menjualnya mungkin bisa lebih murah ya, sekitar mungkin 50.000 aja. Oke, isinya dia cukup simple, ginian aja. Nah, di dalamnya itu udah ada wangiannya ya. Ya, pewanginya dia itu udah dapet, kalau nggak salah langsung include. Ya, dia ada dapet 6. Oke, dia ada dapat 6 tuh. Wangiannya dia bentuknya memanjang gitu nih, bisa agak dilihat ya. Nah, katanya sih dari yang gua baca-baca itu ini 5 biji ini bisa bertahan sampai 2 tahun teman-teman. Nah, cuma memang dari review-review yang pernah saya baca itu, biarpun memang dia tahan 2 tahun, tapi untuk harumnya sendiri dia memang harumnya tidak menyengat. Jadi mungkin sangat bagus untuk kalau teman-teman nggak suka yang baunya terlalu menyengat. Nah, itu kan tadi yang tipis. Nah, ini juga ada yang pewangi yang lain yang bentuknya kayak tabung gitu. Ya, ini coba saya lihat ya. Mari kita unboxing aja. Oh. Wow. Ups. Ternyata saya pikir gede teman-teman. Ternyata dia juga kecil. Kecil banget malah. Di isinya tuh seperti ini. Nah, kita lihat dapat apa lagi ya. Oh, dia sama sepertinya teman-teman. Sama seperti yang tadi, cuma beda model aja. Jadi saya juga sepertinya sih bentuknya sih mirip ya. Dia dapat 5 juga. Nah, kalau untuk daya tahannya sendiri sih memang kalau untuk pewangi mobil Basius ini sih nggak ditulis ya di ininya. Dia bisa bertahan berapa lama. Cuma ya kalau dilihat dari yang tadi yang agak tipis itu sekitar 2 tahun ya harusnya sih bisa bertahan selama itu. Kalau untuk harga sendiri, kalau yang ini sih dia 49.000 teman-teman. Nah, dia yang apa nih namanya? Little Fatty in Vehicle Fragrance. Nah, oke, mari kita lihat lanjut yang lain ya. Terus berikutnya ya unboxingnya kita yang ini dulu aja ya, pewangi mobil dulu aja. Nah, ini kemudian ada yang model yang tipe Volcano. Mari kita coba lihat. Oh, ini yang ada stikernya. Oh, nah kalau ini agak gede teman-teman. Nah, dia tuh gede ya. Dibanding yang tadi kan dia kecil-kecil tuh. Ini agak gede dia. Nah, isinya tuh sama sepertinya. Oh, tapi ini cuma dapat 4 aja wangiannya teman-teman. Yang tadi tuh kan dapatnya 5. Nah, untuk ini daya tahannya tuh coba ya, saya lihat dulu. Oke, sama nggak ditulis teman-teman. Dia bisa bertahan berapa lama wangiannya. Cuma kalau dilihat ya, mungkin bisa bertahan berapa cukup lama ya. Cuma memang untuk kalau wangian sendiri, kalau wangian yang standar kan bisa
kita belinya itu juga harganya sampai 20 ribuan, dan itu juga bertahan cuma sebulan lah, sebulan mungkin sebulan setengah. Jadi ya mungkin sekitar segitu juga dia bertahannya. Cuma ini kan dia bentuknya unik aja teman-teman. Oke. Kemudian yang berikutnya itu yang saya unboxing itu ini teman-teman. Oke, cas di mobil. Jadi dia udah mendukung yang protokol ini ya, sampai 30 watt maksimum. Dia udah mendukung power delivery, quick charge 4.0 plus. Kemudian juga quick charge 3 juga dia termasuk. Cuma kalau untuk VOOC yang untuk Oppo mungkin dia karena tidak ditulis sepertinya sih tidak mendukung teman-teman. Agak disayangkan sih sebenarnya. Oke. Nah, dia tuh mungil teman-teman. Ups. Nah, dia tuh kecil kok. Jadi bisa kalau suka banyak mobilnya, mungkin bisa ditaruh di dalam tas aja, bisa dibawa kemana-mana. Oke, kemudian yang berikutnya itu ada ini teman-teman, FM transmitter. Mungkin udah jarang kali sekarang ya, cuma kalau untuk teman-teman yang mobilnya untuk kepala audionya itu masih yang tipe jadul, ini sangat membantu teman-teman. Jadi tidak perlu untuk dipasang yang head unit yang baru yang harus mendukung USB. Karena di sini bisa diputar sepertinya, ini ada USB-nya, langsung dicolok ke sini tuh bisa. Jadi ya lebih murah lah. Oh iya, untuk harga sendiri yang cas mobil tadi ini saya beli harganya itu bentar ya, 69.000 teman-teman. Jadi ya termasuk murah. Banyak yang jual di mall-mall tuh zaman dulu tuh 100.000 tuh tapi yang cepet rusak. Nah kalau yang ini saya udah pernah pakai. Nah kalau yang cas mobil tadi itu ini teman-teman murah tapi kualitasnya oke. Dia bertahannya cukup lama kok. Nah FM transmitternya tuh kayak gini teman-teman. Ya, dia modelnya juga oke. Nah ini sebelahnya tuh untuk musik sebenarnya bisa dipakai buat ngecas. Nah untuk outputnya sendiri itu coba kita lihat ya. Di sini sih nggak ditulis teman-teman ya. Ya mungkin dia bisa mengisi untuk yang charge normal aja sih, yang biasa. Kalau outputnya sih di sini dia maksimal 3,4 ampere, yang 12 volt. Nah cuma itu mesti harus dites dulu apakah dia mendukung protokol pengisian cepat apa enggak. Kalau di sini sih nggak ditulis, jadi sepertinya mungkin dia tidak mendukung ya. Jadi dia ngecasnya tuh agak lambat. Nah iya sih sepertinya dia ngecasnya yang standar aja, yang 10-an watt ya. Jadi intinya sih dia untuk pemutar musik aja. Nah untuk kemampuan ngecasnya dia ya ala kadarnya aja. Oke. Kemudian nah charger ya ini juga sangat bagus teman-teman menurut saya. Nah ini saya sudah pernah pakai soalnya. Nah jadi dia itu udah mendukung sampai tiang 30 watt teman-teman. Kemudian dia udah bisa mendukung protokol quick charge juga. Oke, mari kita buka aja. Nah, itu modelnya kayak gini teman-teman. Sepertinya sih kalau nggak salah yang ini juga mendukung protokol power delivery sih teman-teman. Ya mungkin kalau nanti pada saat mau dibeli nanti dilihat aja ya di deskripsinya lebih ini. Ups, nah kalau ini dia build quality-nya solid banget teman-teman. Ini saya beli dengan harga 139.000, yang menurut saya tuh harganya cukup murah ya untuk barang yang kualitasnya solid kayak gini tuh. Nah dia itu juga ada mendukung yang ini ya, yang from C tuh kabelnya. Jadi yang udah kekinian lah istilahnya. Nah kemudian ini saya juga ada unboxing ulang nih. Sebenarnya saya sudah pernah pakai kalau yang ini. Nah ini kalau yang ini salah satu kabel favorit saya sebenarnya waktu masih menggunakan handphone yang kepalanya USB Type B ya. Jadi yang micro USB ini tuh agak unik teman-teman. Jadi kepalanya tuh yang bisa dibalik. Dia istilahnya tuh double side insertion teman-teman. Jadi nggak perlu bingung lah yang mana atas yang mana bawah kayak zaman dulu tuh. Nah dia tuh unik, bisa dilihat tuh.
Nah, jadi nggak perlu bingung mau colok yang mana bagian atas, yang mana bagian bawah. Nah, ini kabelnya juga udah bagus banget karena dia udah bisa dipakai untuk yang quick charge sampai 18 watt teman-teman ya. Nah, dia juga bahannya itu braided. Jadi oke lah, gak gampang terlipat dia. Oke, masuk ke yang berikutnya. Nah, ada saya beli itu yang wireless headphone Encok D02. Nah, sebenarnya ini kemarin saya sudah pernah ngetes sih teman-teman. Kalau yang ini ya, cuma ini kan mau di unboxing jadi ya saya packing ulang aja. Nah, untuk kalau kualitas suaranya sendiri dia sebenarnya sih standar aja. Mungkin seperti head, head apa? Kabel-kabel inilah sama seperti yang masih ini apa namanya itu handsfree bawaan dari handphone gitu. Nah, cuma ini kan dia modelnya yang headphone. Dia modelnya juga oke, di harganya cuma 199.000. Nah, dia juga ini suaranya cukup oke kok. Cuma memang ya kalau untuk dipakai main game masih belum bisa teman-teman. Jadi lebih ke arah untuk ini aja. Lebih ke arah untuk dipakai dengerin musik gitu atau nonton film tuh masih bisa. Oke, oh iya, kalau yang ini kelebihannya itu selain itu dia tahan baterainya tahan lama teman-teman. Jadi di cas itu 1,5 jam, tapi bisa dipakai memutar musik itu sampai 25 jam. Jadi ya baterainya nggak cepet habis lah. Nah, ini yang agak unik teman-teman. Jadi ini vacuum cleaner tapi biasanya yang pakai untuk di mobil teman-teman. Nah, ini saya beli dengan harganya itu kalau nggak salah ya 499.000 ya 500 ribuan lah. Nah, ini untuk teman-teman yang suka bersih-bersih di mobil teman-teman. Nah, dia itu berat, solid banget. Nah, tuh dari metal bahannya. Nah, dia seperti ini. Nah, dia dicasnya pakai ada kabelnya di dalam, pakai yang USB Type C. Oh, ini mati teman-teman. Untuk dice isapnya sendiri sih cukup oke menurut saya. Cuma kekurangannya itu cuma satu teman-teman. Jadi dia itu di charge-nya tuh lama banget. Jadi di charge-nya itu 3,5 jam, tapi dipakainya cuma bisanya itu 21 menit. Nah, kelebihannya dia cuma mobile aja teman-teman. Nah, di dalamnya itu bisa didapat aksesorisnya ya. Dia dapat pouch, ada kabel USB Type C, terus ada long and flat nozzle dan juga tufting nozzle. Jadi ya kalau yang nanya worth it apa enggak, tergantung. Kalau suka bersih-bersih di mobil dan memang tidak punya waktu banyak tuh cukup worth it sih. Makanya kan 500.000 ini simple, bisa ditaruh di mobil yang nggak gitu gede soalnya. Oke, sekian dulu aja teman-teman unboxing mungkin barang-barang ya, mungkin masih belepotan karena saya juga tidak mau waktunya terlalu lama. Kalau ada kritik dan saran nanti tulis aja di kolom komentar di bawah. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa tulis juga di kolom komentar di bawah teman-teman. Nah, intinya barang ini saya beli kemarin itu sebagian besar di Tokopedia teman-teman. Cuma kalau untuk barang-barang Basius sendiri usahakan beli di official store sih sebenarnya, karena kadang-kadang banyak promo juga. Kemudian kadang-kadang official store Basius yang lain juga itu ada di Shopee teman-teman. Kadang-kadang juga bisa lebih murah. Jadi mungkin teman-teman harus bisa riset dulu aja. Jadi yang mana yang agak lebih murah teman-teman. Oke, kalau memang pada saat lebih murah di Shopee ya beli di sana. Kalau lebih murah beli di Tokopedia beli di sana. Oh iya teman-teman, di JDID juga ada kalau nggak salah dia official store-nya. Oke, jadi barangnya ini kelebihannya Basius sendiri itu menurut saya sih lebih murah. Jadi banyak reviewer yang bilang murah, 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 tapi menurut saya itu sebenarnya nggak gitu murah. Nah, kalau ini murah-murah tapi memang kualitasnya bagus banget teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ngetes beli 1-2 barang dulu lah yang nggak sampai 100.000 tuh untuk dipegang tuh. Bahannya juga tahan lama karena saya sudah sempat beli kabel yang saya bilang ini ya mikro ini, dia tuh bertahan udah berapa tahun tuh masih bagus banget. Untuk kemampuan ngecasnya tuh nggak ada masalah lah istilahnya, daripada teman-teman beli kabel-kabel KW dan mungkin ada yang lebih mahal yang lain. Mungkin saran saya lebih bagus sih ya untuk model ini aja, yang untuk apa merek Basius aja. Dia sangat oke kok teman-teman, saya nggak di endorse ya, cuma memang barangnya dia murah dan oke banget. Oke, segitu aja mungkin teman-teman. Thank you for watching, bye.